welcome back my channel. Halo guys, silahkan like, comment, and subscribe. Karena dengan like, comment, and subscribe tidak akan menjadi beban dan masalah hidup Anda, melainkan menambah amal, ibadah, serta rezeki kawan-kawan semua. Ingat, subscribe itu gratis kawan-kawan. Karena dengan mensubscribe, teman-teman telah mensupport dan mendukung channel ini agar menjadi lebih berkembang dan bermanfaat dalam dunia menembak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar sobat bediler seluruh Nusantara? Semoga pada hari ini kita semua tetap diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Oke teman-teman sekalian, pada hari ini saya akan mencoba share ataupun berbagi kepada rekan-rekan bediler sekalian sesuai dengan request dari beberapa sahabat terdahulu bahwa coba Om tayangin video untuk setting unit. Nah, seperti itu. Jadi kebetulan kemarin saya punya seorang sahabat yang punya unit, dia minta restorasi akurasi. Katanya sih akurasinya agak ngacak gitu. Nah, kebetulan pada hari ini saya akan berbagi ke rekan-rekan sebuah unit, saya bilang sih unit legend ya, karena kenapa? Unit ini unit idola, sebuah produksi karya anak bangsa. Saya dulu sempat juga mengkoleksi, semua produknya saya koleksi dari tipikal yang untuk hunting sampai dengan yang terbaik seperti itu. Nah, unit apa sih yang akan saya setting pada hari ini? Oke, ini dia unitnya. Ini Smart Neo FL tahun 2017. Nah, unit ini teman beli di tahun 2017 akhir ya. Dia inden cukup lama. Unit ini unit legend. Kenapa saya bilang legend? Dulu kalau kita mau inden itu harus menunggu berbulan-bulan gitu karena saking banyak antrinya. Tapi sesuai dengan legendnya, unit ini tidak mengecewakan seperti itu untuk akurasi dan sebagainya. Nah, sebenarnya unit ini dulu di tahun 2017 pernah request ke saya minta diganti laras AA gitu kan untuk hunting long range. Kemudian minta setting sedikit-sedikit lah seperti itu agar bisa mendapatkan akurasi terbaik di jarak jauh seperti itu. Nah, dari tahun 2017 unit ini udah dipakai kemana-mana gitu, udah dibawa, aduh udah nggak tau lah udah berapa poin yang didapat. Nah, kebetulan kemarin dia telepon saya gitu, Om coba lihat deh unitku gitu kan, apa ada kendala gitu, karena selama ini saya pakai baik-baik aja. Nah, coba teman-teman bayangkan gitu, unit ini dari tahun 2017, artinya 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, hampir 5 tahun loh, nggak pernah diservis sama sekali. Dan pada hari ini saya akan bongkar, saya akan lihat apa aja kendalanya, mudah-mudahan paling ganti o-ring seperti itu. Tapi dia juga minta dibersihin dan di-upgrade apa-apa aja yang harus diganti. Nah, kemungkinan karena udah tahunnya lama, kemungkinan untuk springnya, pernya mungkin udah lemah gitu. Nah, itu akan kita rebuild kembali. Nah, baiklah, akan kita bongkar untuk unitnya. Lepas teleskopnya terlebih dahulu. Teleskopnya juga teleskop legend ya teman-teman, dulu sangat booming di Discovery. Kita kosongkan. Nah, unit ya untuk sebenarnya ini sangat unik karena dia tidak ada cancel program. Jadi waktu itu sempat saya nanya ke Om Abel, Om kenapa sih nggak dikasih locknya gitu kan? Dia jawab, cuma juga Om dikasih locknya, kalau misalnya locknya kelepas artinya masih bisa ditembakkan. Sebenarnya kalau mau disimpan jangan di lock gitu, akhirnya harus dirilis.
yang saya suka dari produk Smart, dia punya apa, power release ya. Jadi kalau pengamin tinggal tembakin aja. Saya untuk memastikan unitnya ada tinggal atau enggak, anginnya masih tersimpan, saya tetap tembakkan gitu kan ya, sampai nanti ada nanti cara untuk kebocoran seperti video berikut ini, kebocoran laras ya. Oke, selanjutnya kita bongkar bagian paletnya ya. Nah, analisa saya kemarin sempat ada keluar angin dari laras. Itu salah satu penyebabnya permukaan permukaan palet itu belum menutup sempurna, kemungkinan ada kotoran. Nah, nanti kita lihat apakah akan kita ganti atau cukup kita repair saja. Ini dia paletnya. Kemudian kita buka juga hammernya. Ini ada sebuah gotri ya. Kemudian dia menggunakan per hammer warna biru dan paletnya warna kuning. Untuk trigger sendiri tetap ada adjustable-nya ya. Jadi teman-teman kalau kurang ringan, di sini ada tombol lubang baut yang bisa di-adjust di sini ya. Oh ya, saya lupa informasikan, ini pada saat bongkar tadi ternyata ada ini ya, karetnya udah haus seperti itu. Mungkin akan masih ada juga, tapi jangan khawatir. Saya juga apresiasi terhadap tim Rabel karena untuk after salesnya dia tetap menyediakan partnya ya. Jadi kalau teman beli produk ini biasanya disertakan untuk organ pengganti. Dan perlu dilihat juga, ternyata ada o-ring di bagian dalam ini juga rapuh. Nah, jadi o-ring ini salah satu penyebab tembus juga ya. Nah, tadi pada saat saya bongkar palet ini, ternyata di dalam palet ini sendiri tidak ada o-ringnya. Nah, kemungkinan itu salah satu penyebab akurasinya bisa ngacak ya. Nah, gitu. Dan pada hari ini juga kita akan repair atau ganti untuk per paletnya dan per hammernya. Untuk diperhatikan juga pada saat kita maintenance, kita sediakan tisu ya, tisu untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di ruang chamber. Nah, kalau saya sih prepare kalau untuk di dalam ruang chamber ini, saya biar bersih gitu kan, saya menggunakan cairan pembersih gitu. Bersih.
kita udah bersihkan larasnya menggunakan tali, ditarik, dimasukkan di sini kemudian ditarik. Dan untuk laras sengaja tidak saya buka. Kan selanjutnya tadi kan ada kebocoran pada laras seperti itu, pada laras. Nah, salah satu penyebabnya adalah kemungkinan besar posisi di valve yang pada saat pertemuan ini ada kotoran-kotoran. Nah, bagaimana cara agar valve ini bisa bagus tanpa mengganti? Ini salah satu tips dari saya gitu kan. Saya akan mengasah kembali gitu kan. Jadi ini kemudian saya pasangkan di sini, pasangkan di sini. Nah, ini akan saya buat ini lagi untuk memutarnya seperti itu. Jadi ini kita putar, biar dia ngelok. Nah, kalaupun ada, kita menggunakan bor bisa ataupun menggunakan tangan bisa. Artinya diskur, biar pertemuannya bisa kembali rapat seperti itu. Bisa diputar begini sampai kita yakin dia tidak terjadi kebocoran lagi. Saya rasa sudah cukup ya, karena kebocorannya cuma rembes sedikit dan kelihatan ini udah ngenok kembali. Oke. Nah, pada kali ini saya akan mengganti untuk per valve itu menggunakan WL ya, WL OD10 panjang 40 seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan ganti spring atau valve, per valve-nya. Nah, untuk per valve ini sendiri saya akan berbagi tips kepada rekan-rekan bagaimana sih ukuran yang baik untuk valve ini sendiri gitu kan. Karena kan panjang valve ini beda-beda. Ada yang panjangnya 40, ada 50, ada 60. Nah, kalau saya mengukurnya begini rekan-rekan. Dia harus menekan pada saat kita pasang tutup ini, dia menekannya maksimal itu sekitar 3 mili gitu kan. Jadi artinya kalau ini panjang keseluruhannya 40, kalau dikurang 4 mili nggak sampai 10% dia sudah bekerja. Artinya ketika ditekan, nah bebannya tidak begitu berat atau loadingnya tidak begitu berat seperti itu. Oke. Nah, cara menghitungnya bagaimana sih Om? Cara menghitungnya. Nah, cara menghitungnya adalah kita lihat ini sendiri, kita ukur gitu kan. Kita ukur untuk tutupnya. Ukur untuk tutupnya. Nah, tutupnya ini 20 mili. Sekarang kita pasang ini. Ini 22. Artinya ini cuman terpakai masuk ke dalamnya pada saat menekan itu sekitar 2 mili. Nah, 2 mili kita ukur artinya menutup sampai di bibir ini rekan-rekan. Nah, kemudian kita pasang untuk valve-nya, kita pasang di sini. Baru kita ukur sampai dengan dinding valve itu rata dengan ini. Rata dengan ini. Kemudian kita kurangi 2 mili. Dia di angka 42 mili. Artinya free valve ini tidak bekerja itu 40 mili. Nah, biar tidak ada space ataupun kita sering pada saat mengisi harus dikokang dulu karena valve-nya nggak menutup. Nah, untuk hunting sendiri
itu kita usahakan dia sudah menekan gitu, menekan sekitar 3 mili. Artinya panjang ini harus ukurannya 37 mili. Karena udah dikurangi ya. Tadi pada saat dia tidak bekerja adalah 40 mili. Kemudian menekan 3 mili artinya 38 mili. Nah, ini sudah saya siapkan Mizumi, tapi yang bulat L ya, yang WL dengan panjang 38 mili. Artinya udah saya siapkan, udah pas. Nah, selanjutnya kita pasang kembali ya. Kita periksa dulu untuk trigger apakah ada kendala. Triggernya bagus, artinya tidak ada kendala sama sekali. Mohon maaf agak bising karena di belakang saya sedang renovasi rumah 10 tingkat. Jadi tukang lagi bekerja. Ya, udah bagus. Jadi triggernya nggak perlu lagi kita repair. Paling yang kita perhatikan adalah untuk hammernya kita amplas biar lebih halus. Kita bersihkan seperti itu dari karat-karat. Nah, perlu diperhatikan ya rekan-rekan, untuk komponen PCP atau pneumatik itu jangan sampai bersinggungan dengan oli ya, karena cukup berbahaya gitu kan. Oli juga bisa menimbulkan gesekan panas dan akhirnya bisa terjadi api atau ledakan. Nah, udah licin, kemudian kita repair o-ringnya. Nah, ini udah positif pas. Udah pas. Kemudian palepnya mana? Oh, dalam ini palepnya. Nah, untuk palep sendiri, teman-teman, saya kalau untuk kelas hunting itu nongol keluarnya itu nongol keluar. Artinya dia pada saat sebelum dipukul itu ada nongol di sini. Nah, nongol di sini itu saya beri ukuran 6 mili ya rekan-rekan. Artinya dengan 6 mili itu di sini ada moncol palepnya yang akan pukul. Nah, itu ukurannya saya kasih 6 mili untuk hunting. Jadi begitu dipukul, dari dasar sebelum dipukul sampai dengan nongolnya itu cuma 6 mili seperti itu rekan-rekan. Nah, ini udah terpasang. Selanjutnya kita repair atau kita ganti ini ya. Kita pasang di sini. Nah, ini penting ya. Kalau nggak ada o-ring ini sebagus apapun unit gitu kan, kadang anginnya suka ada air blade kata orang itu, pisau udara. Jadi pada saat kita adanya pukulan, dia ada udara juga terbagi ke depan. Artinya tidak konsentrasi ya ledakan itu berapa joule yang dikeluarkan. Nah, akhirnya berpengaruh di akurasi. Ini udah kita pasang kembali. Tutup. Kita pasang kembali. Ini tadi udah kita ganti o-ringnya, kita pasang palepnya, dan kita kencangin. Selesai pemasangan palep, kemudian kita pasang o-ring untuk yang di sini. Kita pasang. Konstruksi Smart cukup simpel ya. Jadi rekan-rekan bisa servis sendiri di rumah dan jangan khawatir. Nah, ini udah selesai. Kemudian kita pasang kembali hammernya. Setelah kita bersihkan, kita pasang kembali. Baru pasang per hammernya. Nah, baru pasang penutupnya. Jangan lupa ya, gotrinya tetap dipasang. Kenapa harus pakai gotri? Biar pada saat penekanan kebaliknya dia tetap stabil dan tidak nyangkut. Nah, dan pasang triggernya.
Oke, udah selesai ya assemblingnya. Tinggal kita lakukan pengisian angin dan cek kebocoran. Oke. Nah, rekan-rekan, tadi udah saya isi pressure ya, angin di 1200. Nah, ini akan kita cek untuk kebocoran yang sudah kita bongkar tadi. Nah, saya lebih senang menggunakan busa ya. Nah, caranya kita tetap kasih busa di sini. Kalaupun ada kebocoran, dia akan mengeluarkan gelembung sama kayak kita rendam di air ya. Kita tidak ada kebocoran sama sekali ya. Oke, tidak ada kebocoran. Kemudian kita cek juga di sini. Nah, ternyata tidak ada kebocoran juga. Oke, selesai sudah restorasi daripada unit Smart-Neo FL tahun 2017 akhir. Nah, nanti kita coba tes restorasinya di lapangan. Habis kali. Hari ini kita coba cek unit setelah kita lakukan restorasi akurasi. Nah, itu targetnya ada di sana dinding lebih kurang 50 meter. Nah, nanti kita cek seperti apa hasilnya. Nah, ke leher. kan selesai sudah proses restorasi ataupun rebuild atau ganti o-ring daripada unit Smart-Neo FL.
Apabila konten ini bermanfaat buat teman-teman sekalian, jangan lupa like, kemudian komen, dan jangan lupa subscribe karena dengan subscribe ini gratis dan tidak berbayar. Kalau teman-teman sudah subscribe di channel ini, pastinya mendukung channel ini untuk lebih baik ke depannya, dan bisa share